Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, semua ibu-ibu yang kami cintai dan semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah, salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga, kerabat, sahabat yang pada hari ini telah menyempatkan diri untuk memenuhi undangan dalam acara 7 bulanan. Mudah-mudahan kumpulnya kita dalam acara ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Bu, acara selamatan 7 bulanan ini pertama untuk putri saya yang ketiga, yaitu Syarifah Zulfa Shihab, yang mana beliau adalah istri daripada Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, saat ini Habib Hanif tidak bisa hadir karena ada acara yang tidak boleh ditinggalkan. Ada acara undangan yang sudah jauh-jauh hari yang tidak boleh dibatalkan, yaitu acara di Kaltara, Kalimantan Utara. Nah, kemudian yang kedua yaitu putri saya yang kelima, Syarifah Mumtaz Shihab. Nah, ternyata Syarifah Zulfa dengan Syarifah Mumtaz nih sama-sama 7 bulan nih Bu ya. Ini lagi lomba mau lahir duluan yang mana nih Bu. Mudah-mudahan dua-duanya selamat. Selamat ibunya, selamat anaknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau Mumtaz ini suaminya adalah Habib Muhammad Hadi Al-Habsyi yang tadi menyampaikan tausiah yang pertama. Alhamdulillah hari ini semua menantu saya hadir kecuali Habib Hanif karena memang ada jadwal yang gak boleh ditinggal, dan Habib Irfan yang saat ini masih ada di luar negeri. Selain itu semuanya ada berkumpul, alhamdulillah. Begitu juga putri-putri saya. Hari ini semua kumpul kecuali satu, yaitu Syarifah Najwa. Tidak bisa hadir juga karena ada undangan. Jadi Syarifah Najwa nanya, "Abah, ini gimana, Mbak? Di rumah ada acara, Najwa udah terima undangan." Nah, saya dari dulu Bu mendidik mantu, mendidik anak. Kalau sudah terima undangan orang, kalau tidak ada unsur darurat, jangan sekali-kali dibatalkan. Kecuali kalau ada kesepakatan dengan panitia musyawarah. Mungkin mereka mau mundur atau acara mereka maju. Nah, kalau sepakat nggak apa-apa. Nah, tapi kalau tidak ada sepakatan tiba-tiba dibatalkan di jalan, nggak boleh. Saya akan marah besar kalau saya punya anak atau menantu sudah dijadwalkan seenaknya membatalkan jadwal. Nggak boleh. Saya 30 tahun lebih berdakwah kemana-mana, itu yang paling saya jaga. Nggak boleh, kecuali kita sakit. Nah, jadi kalau kita sakit atau ada hal-hal darurat, kabarkan ke panitia, cari solusi. Bisa maju, bisa mundur, bisa batal, bisa nanti bikin acara lagi. Kenapa? Karena menepati janji hukumnya wajib. Alhamdulillah. Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan. Jadi Syarifah Najwa memang sengaja nggak hadir karena memang ada acara lain. Tapi kami punya besan hadir ini semua nih. Baik ibundanya Irfan, ibundanya Hanif, semua hadir. Mudah-mudahan kumpulnya ini bisa memperkuat silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ibu semua yang saya cintai, tadi Habib Muhammad Hadi Al-Habsyi sudah menerangkan kepada kita apa hukum menggelar acara 7 bulanan. Intinya beliau menyampaikan kepada kita acara seperti ini tidak lain dan tidak bukan merupakan bentuk tasyakur. Nah, kemudian dilanjutkan tadi, yaitu dengan tausiah Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, di mana beliau menguraikan apa sih manfaat tasyakur.
Apa sih fungsi dan peran tasyakur, bersyukur kepada Allah? Nah, jadi walaupun keduanya tadi menyampaikan tausiah yang singkat, tapi saya dengar dari dalam tadi tausiah yang singkat, padat, ringkas, jelas. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kami berharap ibu semua acara 7 bulan ini sebagaimana tadi disampaikan tausiah oleh Habib Muhammad Hadi Habsyi tidak lain dan tidak bukan merupakan bentuk tasyakuran. Bu 7 bulaninnya nggak wajib, tapi bersyukurnya wajib. Bersyukur bisa saja kita lakukan dengan berbagai macam cara yang baik. Jadi kalau kita nih warga di Indonesia Bu ya, bangun rumah selesai tasyakuran, betul Bu? Kadang-kadang baru naik genteng tasyakuran, betul Bu? Nah, jadi selalu ada tasyakuran. Mau bikin haji tasyakuran, pulang haji tasyakuran. Nah, jadi memang semua itu tradisi, tapi semua itu tradisi yang baik, tradisi yang bagus selama pelaksanaannya tidak melanggar syariat Islam. Nah, sekarang saya mau tanya ibu-ibu yang ada di sini, sejak awal tadi kita buka nih acara dengan pembacaan Yasin, kemudian dengan pembacaan Maulid, kemudian dengan tausiah, kemudian dengan solawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua acara bagus atau tidak Bu? Baik atau jelek Bu? Yakin? Nah, jadi kalau acara-acara semacam ini diisi dengan cara-cara yang baik, maka hukumnya menjadi baik, insya Allah. Ya jangan dikit-dikit bid'ah. Kita tanya, emang bid'ah apaan sih? Dia jawab, bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Nah, kita jawab, kalau gitu muke ente bid'ah juga dong. Nah, kan muke ente nggak ada di zaman Nabi. Bu, ya memang hal-hal semacam ini bid'ah, tapi ini yang disebut bid'atun hasanah. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa bid'ah hasanah itu adalah bid'ah selama apa? Selama mahalafal kitab, selama dia tidak bertentangan dengan Al-Quran, was sunnah, dan tidak bertentangan dengan sunnah, wal ijma, dan selama tidak bertentangan dengan ijma ulama. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, as-sunnah, dan al-ijma, walaupun itu tidak pernah ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun Nabi tidak pernah melaksanakannya bersama para sahabatnya, itu disebut bid'ah hasanah. Walaupun tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi selama tidak bertentangan dengan Quran, sunnah, dan ijma, maka nggak usah ragu kita untuk melakukannya. Alhamdulillah Bu. Kira-kira jelas gak? Alhamdulillah. Nah baiklah, selain itu sebelum saya akhiri, saya minta maaf. Acara ini memang agak mendadak dibuat. Sebetulnya saya tidak punya rencana mau gelar pengajian, gelar acara, karena majelis kita masih dalam tahap renovasi. Tapi umiknya anak-anak, Syarifah Fadlun, ini ngingetin, ini anak menuju bulanin, apa ya kita nggak mau nyari berkah nih, tasyakuran dan lain sebagainya. Saya bilang kalau keluarga siap silakan gelar. Nah akhirnya begitu mau digelar mendadak, ya sudah Bu, besi, semen, pasir di tempat ibu dipindah-pindahin semua Bu. Nah, jadi kerja bakti sampai malam. Tapi alhamdulillah begitu harinya bisa kita gelar. Alhamdulillah. Nah Bu, insya Allah mulai awal bulan Juli baru pengajian rutin kita buka di majelis ini, insya Allah. Jadi tanggal 1 Juli kalau tidak ada perubahan jadwal, kalau renovasi ini berjalan baik dan tempat bisa digunakan, hari Sabtu tanggal 1 Juli insya Allah itu sudah bisa dilaksanakan pembukaan taklim kaum ibu. Sementara tanggal 2-nya hari Ahad pembukaan taklim kaum bapak. Waktunya dari pagi sampai zuhur insya Allah. Nah kemudian saya juga minta dari semua yang hadir di sini, jangan lupa doakan orang tua kami tercinta. Saya punya mertua yaitu Hubabah Ragawan binti Muhsin bin Husain
bin Salim Al-Attas yang saat ini usianya sudah betul-betul lanjut. Nah, biasanya kalau acara-acara semacam ini beliau paling depan duduk, nomor 1 datangnya. Tapi saat ini kondisinya nggak mudah untuk dibawa jalan ke sana kemari. Tapi alhamdulillah dalam keadaan sehat secara umum. Nah, tolong didoakan agar kami punya mertua ini senantiasa sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu yaitu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat dan magfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadir bersama kita di sini juga ada orang tua kita, Hubaba Hani Al-Hamid. Usianya sudah 94 tahun lebih nih, Bu. Ini orang tua kami tercinta, Hubabah kami tercinta hadir bersama kita di tempat ini. Alhamdulillah. Beliau ini luar biasa. Ini tempat saya sekeluarga suka minta doa, minta barokahnya. Nah, jadi beliau alhamdulillah saya juga nggak duga tahu-tahu hari ini bisa hadir kemari. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kehadiran beliau ini menjadi penyebab turunnya barokah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa untuk keluarga saya, adik-adik ibu saya. Di sini ada Khalati Mas'ad, ada Khalati Sa'adah, dan yang lainnya. Alhamdulillah beliau-beliau semua hadir bersama keluarganya. Mudah-mudahan ini akan mempererat daripada hubungan silaturahmi kita semua. Begitu juga keluarga yaitu daripada Habib Hanif yang juga hadir di sini, keluarga dari Habib Muhammad Al-Habsyi. Begitu juga keluarga dari saya punya istri Syarifah Fadlun, keluarga bin Yahya yang hadir di sini, dan keluarga saya juga. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini semua akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Hari ini kita kumpul di sini, kelak insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ibu yang saya cintai semua, saya tidak ingin berpanjang lebar lagi, tapi saya hanya ingin mengingatkan. Tadi pembukaan acara kita dibacakan satu ayat di mana Allah menyatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, faqala ta'ala inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi ini ayat luar biasa, Bu. Kenapa saya katakan luar biasa? Ayat ini Allah mengabarkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam sekaligus sebagai janji dan jaminannya bahwa Allah memberikan kepada nabi kemenangan yang nyata. Inna fatahna, sesungguhnya kami telah bukakan untuk kamu wahai Rasul, wahai Nabi. Kami berikan kemenangan kepadamu wahai Rasul, wahai Nabi. Dan bukan sembarangan kemenangan, tapi fatham mubina, kemenangan yang nyata. Baik kemenangan di dunia maupun kemenangan di akhirat. Nah, bagaimana tidak mendapat kemenangan? Selanjutnya Allah nyatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yang mana semua kemenangan itu diberikan oleh Allah kepada nabinya semata-mata untuk apa? Untuk Allah mengampuni. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Untuk Allah mengampuni engkau dari segala dosa yang terjadi di masa lalu maupun dosa yang akan datang. Bu, kalau baca ayat ini jangan salah tafsir. Nah, sekarang ini maaf, ada sementara orang dari atas mimbar salah menafsirkan ayat ini. Dia bilang ayat ini menjadi dalil kalau Nabi punya dosa. Dia bilang dalil kalau Nabi punya dosa, cuma dosanya diampuni oleh Allah. Enggak betul, Bu. Nabi tidak pernah punya dosa. Karena Nabi kita maksum. Jangan lupa tuh, maksum artinya suci, terpelihara, terjaga dari segala dosa. Jangankan dosa besar, dosa kecil pun tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu saya mau garis bawahi.
Nah, lalu pertanyaannya, lalu kenapa dalam ayat ini Allah menyatakan Allah mengampuni kamu ya Muhammad daripada dosamu di masa lalu maupun yang akan datang? Artinya ini jaminan dari Allah. Andai kata Nabi punya dosa, andai kata punya dosa, Allah udah jamin pasti akan diampuni. Subhanallah. Andai kata punya dosa pasti diampuni. Itu jaminan dari Allah buat kita punya nabi. Tapi tidak berarti nabi kita berbuat dosa. Kira-kira jelas gak bu? Bu, jelas gak bu? Ada yang bantah lagi. Dia bilang apa? Nabi itu dalam ayat ini disebut punya dosa. Makanya nabi beristighfar sehari 100 kali. Riwayat lain mengatakan Nabi istighfar sehari 70 kali. Nah, kalau Nabi istighfar berarti Nabi punya dosa. Bu, jawab jangan. Jawab jangan. Ibu, Nabi alaihi salatu wassalam, betul, beliau beristighfar dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali. Bahkan beliau sering sehari beristighfar 100 kali. Pertanyaannya, kenapa Nabi beristighfar? Yang pertama, Nabi beristighfar bukan dari dosa, tapi Nabi beristighfar dari perbuatan mubah yang buang waktu, Bu. Nah, jadi bukan kayak kita kalau melakukan hal-hal yang membuang waktu nggak ada istighfarnya. Nabi enggak. Nabi kalau ngobrol sama sahabat, suatu ketika ngobrolnya agak kepanjangan, kemudian setelah itu Nabi anggap ini buang waktu, maka Nabi segera beristighfar. Jangankan dari dosa, dari perbuatan mubah saja yang dianggap buang waktu, Nabi kita beristighfar. Kenapa? Saking tinggi, suci dan mulianya akhlak beliau. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak bu? Jelas gak bu? Nah, yang kedua, menurut para ulama ahlus sunnah wal jamaah, Nabi itu setiap hari naik derajat. Bahkan bukan setiap hari, setiap saat. Saat ini derajat Nabi sudah tinggi di sisi Allah. Beberapa saat kemudian derajat Nabi makin tinggi lagi. Beberapa saat kemudian derajat Nabi makin tinggi lagi, terus makin tinggi sampai akhir hayat beliau. Nah, saat beliau naik derajat, kemudian beliau lihat derajat sebelumnya. Oh, ternyata derajat ini lebih bagus daripada derajat yang tadi. Jadi di mata Nabi derajat yang tadi itu masih kurang. Nabi beristighfar dari kekurangan yang tadi. Subhanallah. Kira-kira jelas gak bu? Bu, jangan orang istighfar langsung dianggap punya dosa. Enggak begitu. Nah, kemudian yang ketiga, bicara tentang istighfar Nabi. Nabi istighfar alaihi salatu wassalam sebagai tasyri'. Apa itu tasyri'? Tasyri' itu sebagai ketetapan hukum supaya menjadi pedoman buat umatnya. Kalau Nabi nggak pernah beristighfar, nanti umatnya nggak dapat contoh istighfar dari Nabi. Dengan Nabi beristighfar, Nabi mengajarkan umatnya begini cara istighfar, begini cara mohon ampun kepada Allah, begini cara mohon maaf kepada Allah. Itu namanya tasri, ketetapan syariat untuk menjadi pembelajaran buat umat Islam, sehingga umat tahu, oh begitu cara beristighfar. Nah, itu namanya tasyri'. Kira-kira jelas gak bu? Bu, jelas gak bu? Baik, yang berikutnya, Nabi sungguh pun beristighfar bukan untuk diri beliau, tapi untuk umatnya. Nah, itu yang gak boleh lupa tuh. Nah, makanya suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doain saya dong. Sang istri minta didoain. Kemudian Nabi doain, Allahumma gfir li Aisyah warhamha. Ya Allah, ampuni Aisyah dan rahmati Aisyah. Itu Aisyah begitu dengar doa Nabi khusus untuk beliau, luar biasa senangnya. Senang, betul-betul senang. Ya namanya istri senang depan suami bagaimana sih bu? Dia gelandotin Nabi, wah senang udah.
berdiri, saudara. Pokoknya dia menunjukkan kegembiraannya. Kemudian ditanya oleh Nabi, ya Aisyah, kamu senangnya aku doakan begitu? Oh senang dong ya Rasulullah. Mana ada aku nggak senang kalau didoain oleh engkau. Yang doain Nabi, yang doain Rasulullah. Akhirnya apa kata Nabi? Ya Aisyah, begitulah aku mendoakan umatku setiap hari. Masya Allah, Bu. Nah, mestinya kita senang juga sebagaimana senangnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nggak main-main doa Nabi doain umatnya. Allahumma gfirli ummati, Allahumma arham ummati. Setiap hari kata beliau doain umatnya. Umatnya belum lahir, dulu kita belum ada, tapi Nabi sudah mendoakan kita semua. Alhamdulillah. Makanya para ulama mengatakan kalau Nabi berdoa bukan hanya untuk dirinya, kalau Nabi beristighfar juga bukan untuk dirinya, tapi istighfar untuk umatnya. Yang kelima, istighfar Nabi tidak lain dan tidak bukan sebagai syafaat untuk seluruh umat Islam, saudara. Alhamdulillah, karena kita tahu Nabi adalah pemilik asyafaatul kubra, asyafaatul uzma. Syafaat yang sebesar-besarnya syafaat dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istighfar yang dilakukan oleh Nabi itu semua akan menjadi syafaat buat umatnya di akhir nanti, insya Allah. Yang terakhir, yang keenam, saudara, kenapa Nabi beristighfar? Ini pelajaran buat umatnya. Kalau Nabi yang nggak punya dosa aja istighfar mohon ampun, apalagi kita yang banyak dosa, mestinya lebih sering-sering beristighfar. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas semua? Alhamdulillah. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi apa yang barusan kita baca tadi, inna fatahna laka fatham mubina dan seterusnya, itu yang saya sampaikan untuk menjadi pembelajaran buat kita, dan supaya kita pulang dari sini juga senang. Oh Nabi doain kita, oh Nabi istighfar untuk kita, oh Nabi siapkan syafaat untuk kita semua. Nah, makanya Bu, tanamkan rasa cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, insya Allah. Dan Nabi sebaik-baiknya manusia.